Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Satu orang dulu nak pimpin doanya. Amin. Ibu absen dulu ya. Naya hadir? Hadir. Afsal hadir? Hadir. Tiara hadir? Hadir. Halika hadir? Hadir. Tahlil hadir? Hadir. Farhan hadir? Hadir. Ya, jadi semua hadir pada hari ini ya. Bagaimana? Siap belajar? Ya, lebih siap ya, karena kalian semua itu punya masa depan, punya cita-cita. Jadi kalian harus giat belajar, sungguh-sungguh belajar, karena kalian ingin menjadi orang sukses. Ada yang cita-citanya di sini ingin jadi guru, ada? Ya, Naya cita-citanya ingin jadi guru. Jadi kalau Naya mau jadi guru harus belajar, harus sungguh-sungguh belajar. Sebelumnya itu siapa yang kemarin belajar di rumahnya? Ayo naikkan tangan, siapa? Ya, semua belajar di rumahnya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang wawancara. Sebelum kita masuk ke materi wawancara, semua anak-anakku naikkan semua dulu alat menulisnya, supaya sebentar tidak ada lagi yang lain penglihatannya ke sini ke situ, karena sudah ada semua alat tempurnya di mejanya. Ya, jadi ibu akan menjelaskan yaitu tentang wawancara. Ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Ada yang sudah tahu atau yang sudah dengar, yang sudah lihat di televisi, sering melihat bagaimana orang wawancara? Ada yang sudah tahu? Naikkan tangannya, ada yang sudah tahu? Jadi, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara dua orang untuk mendapatkan informasi. Jadi, lebih lanjutnya, ibu akan memperlihatkan video yaitu tentang wawancara. Semua perhatian anak-anakku ke laptop ya, semua. Tidak ada yang perhatiannya lain, semua perhatiannya ke sini. Sama. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Jadi itu tadi pengertiannya wawancara. Ada dua istilah, narasumber Dan wawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang diminta keterangan untuk diambil informasi. Adalah orang yang melakukan wawancara, orang yang akan melakukan wawancara kepada narasumber. Itulah tadi yang dikatakan dengan wawancara. Kita juga perlu memperhatikan sikap, di antaranya yang pertama yaitu bahasa baku. Yang baku, santun. Yang kedua yaitu santun. Menggunakan pertanyaan singkat. Ya, jadi dalam wawancara juga kita harus menggunakan pertanyaan yang singkat. Pembicaraan. Saat kita memilih narasumber, sebaiknya langkah-langkah wawancara yaitu kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus menentukan tema agar kita fokus dengan yang ditanyakan. Yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga yaitu mengurutkan daftar pertanyaan. Jadi kita mengurutkan itu mulai dari kata apa sampai terakhir sesuai dengan 5W tambah 1H. Yang keempat yaitu menentukan narasumber. Kita harus menentukan dulu siapa yang kita mau wawancarai. Yang kelima yaitu
lakukan wawancara. Ketika semua bahan tersebut sudah ada, jadi kita langsung saja melakukan wawancara. Bukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Jadi ketika semua sudah siap, kita harus mencatat jawaban dari narasumber atau informasi yang sudah didapatkan. Cara membuat daftar pertanyaan yaitu sesuai dengan 5W tambah 1H, yaitu what artinya apa, when artinya kapan, where artinya di mana, Artinya siapa? who artinya siapa, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Contoh wawancara pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W tambah 1H. Ini adalah contohnya ya. Semua perhatikan contohnya, yaitu seperti apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang. Kapan Bapak mau mulai usaha ini? Jadi itulah yang mau ditanyakan. Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak menyiapkan sayuran? Tibalah saatnya kita membuat lapangan Bapak agar orang tertarik. Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan agar orang tertarik? Tibalah saatnya kita membuat tujuan dilakukan wawancara. Peran hasil wawancara. Kita lakukan wawancara, perkenalkan diri. Jadi itulah tadi materi tentang wawancara. Yang pertama tadi pengertian wawancara. Bagaimana kita cara menentukan wawancara itu dengan menyusun pertanyaan sesuai dengan 5W tambah 1H. Yang kedua, tadi juga siapa yang akan diwawancarai, itu yang dikatakan dengan narasumber. Ya, jadi itu tadi tentang mengenai wawancara. Jadi selanjutnya itu bagaimana pemahaman dari anak-anakku dimengerti tadi yang sudah Ibu jelaskan sambil menampilkan video. Apakah dimengerti tadi yang sudah dikatakan Ibu sambil menampilkan video? Kalau ada yang belum dimengerti, naikkan tangannya. Sudah mengerti semua mengenai pemahaman tadi tentang wawancara? Apa itu wawancara? Bagaimana cara kita mewawancarai seseorang? Sudah mengerti? Ya, jadi lanjut saja, kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi kelompok. Ibu tadi sudah bagi kelompok, sudah mengatur kelompoknya, yaitu kelompok pertama itu 3-4 orang ya. Jadi masing-masing sebentar dulu bersama teman kelompoknya untuk mendiskusikan sebentar yang Ibu berikan atau yang Ibu tugaskan ya. Jadi kelompok pertama tadi itu Naya, Afsal, Tiara, dan Halika. Itu dia kelompok pertama ya. Kelompok kedua Farhan, Alif, Rehan, dan Gibran. Itu kelompok kedua. Jadi apa yang harus dikerjakan dalam tugas ini, yaitu Ibu akan menampilkan video, yaitu video tentang wawancara seorang petani. Semua perhatiannya ke sini karena semua sebentar akan membuat wawancara tentang video petani tersebut. Jadi sebelah kiri saya ada Eli. Eli akan melakukan wawancara dengan Pak Ahmad. Beliau adalah seorang petani sukses. Halo teman-teman, nama saya Eli. Ya, jadi semua harus dicatat ya apa yang dikatakan sebentar Eli ini kepada Pak Ahmad yang seorang petani sukses. September 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Simak baik-baik ya. Permisi Pak, apakah boleh saya mengganggu waktunya sebentar? Oh iya, mari silahkan. Mau bertanya apa, Nak? Begini Pak, kami dapat tugas untuk melakukan wawancara mengenai pekerjaan pertanian di lingkungan sekitar. Oh, begitu. Baiklah,
sih bermacam-macam. Ada tanaman padi, sayur mayur, tetapi selain itu kita juga bisa menanam cabai dan buah. Contohnya, Jadi semua di sini pertanyaan yang ditanyakan Eli kepada pengusaha sukses ini dicatat baik-baik ya nak, dicatat baik-baik. Apa ya Pak? kalau Bapak selalu menanam padi, selain itu Bapak juga menanam cabai dan sayur mayur secara bergantian. Jika ada sayur yang tidak tumbuh, maka Bapak tanami tomat atau timun. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut? Kita harus memberi pupuk dan menyirami atau mengairi tanaman-tanaman tersebut secara teratur. Selain itu, kita juga harus rajin-rajin menyemprot hama-hama yang dapat merusak tanaman tersebut. Kemudian dalam jangka waktu berapa bulan Bapak bisa memanen padi? Kira-kira 3 bulan. Oh begitu ya Pak, sekarang kami sudah mengetahui banyak hal tentang pertanian dari Bapak. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Pak. Dan kami mengucapkan minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Oh iya, sama-sama, tidak apa-apa. Sukses ya nak. Ya, jadi ini tadi video tentang seorang petani. Ya, jadi itu tadi wawancara tentang seorang petani sukses yang diwawancarai oleh siapa? Eli. Jadi yang akan ditanyakan, yang akan anak-anakku buat semua di sini yaitu sesuai tadi apa yang Ibu sudah jelaskan di awal pembelajaran, yaitu 5W tambah 1H. Jadi tadi sudah dijelaskan melalui video. Jadi sebentar masing-masing kelompok itu menuliskan jawabannya pada kertas lembar ya. Jadi yang akan dicari itu tentang video tersebut yaitu apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Namun Ibu tadi sudah mendengar tentang video tersebut. Di sini tidak ada kata di dalam yaitu kenapa. Jadi di sini langsung saja dicatat masing-masing kelompok, yaitu catat, yaitu di sini Ibu akan memberikan soalnya yaitu kenapa Pak Ahmad bisa sukses. Jadi sebentar di kertasnya itu ditulis bagian terakhir yaitu kenapa Pak Ahmad bisa sukses. Jadi yang dicari anak-anakku itu semua yaitu apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan kenapa. Namun kata kenapa sudah ada soalnya itu kenapa Pak Ahmad bisa sukses. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan di kertas selembar. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum mengerjakan masing-masing sama teman kelompoknya? Ada yang mau ditanyakan bagaimana? Sudah dimengerti semua? Sudah dimengerti? Jadi sekarang waktunya dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Dikerja sekarang ya. Ya, dikerja sekarang. Dikerja sekarang ya. Waktunya dikerja sekarang. Semua kelompok mengerjakan sekarang. Dikerjakan sekarang. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, jadi kita akan membahas bersama video tentang seorang petani dalam wawancara 5W tambah 1H. Jadi yang pertama itu kita di sini yang ditanyakan tadi di dalam video itu tersebut yaitu apa saja yang biasa ditanam di sawah.
apa saja yang biasa ditanam di sawah? Yaitu yang pertama. Jadi jawabannya itu biasa sesuai dengan yang dijelaskan tadi oleh petani sukses itu, yaitu seperti padi, sayur mayur, buah, dan sebagainya. Jadi buahnya itu yang biasa dia tanam yaitu semangka dan timun. Terus yang kedua, kapan biasa Bapak memanen padi? Jadi Pak Ahmad tadi itu memanen padi yaitu kira-kira 3 bulan musim panen tiba. Jadi 3 bulan Pak Ahmad bisa memanen padi. Yang ketiga, siapa yang menanam padi? Itu tadi orang yang diwawancarai atau narasumber. Orang yang diwawancarai yaitu seperti tadi yang diwawancarai oleh Leli itu siapa? Yaitu Pak Ahmad. Di mana Pak Ahmad menanam? Di situ kan tadi yang keempat. Di mana Pak Ahmad menanam? Jadi Pak Ahmad itu menanam di sawah. Yang kelima yaitu bagaimana cara merawat tanaman tersebut. Jadi bagaimana cara Pak Ahmad merawat tanamannya semua itu? Yaitu dengan memberi pupuk dan menyiram atau menyemprot. Jadi kita harus memberi pupuk atau menyemprot padi tersebut. Jadi yang terakhir itu tadi yang Ibu sudah berikan soalnya itu, kenapa Pak Ahmad bisa sukses? Karena dia menanam berbagai macam tanaman, tidak hanya padi, tapi dia bermacam-macam dia tanami di sawahnya. Jadi bagaimana? Anak-anakku dimengerti semua? Masing-masing kelompok sudah menjawab toh? Ya, jadi sekarang masih ada yang belum dipahami tentang tadi materi kita yaitu tentang wawancara. Masih ada? Masih ada yang belum dipahami tentang wawancara? Masih ada? Kalau belum, Ibu akan jelaskan kembali. Masih ada yang belum mengerti tadi materi yang sudah dibahas? Masih ada? Masih ada yang belum dipahami? Naikkan tangannya yang belum paham tentang apa itu wawancara. Naikkan tangannya. Jadi itu tadi mengenal wawancara, yaitu wawancara merupakan jadi itu tadi wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang untuk mendapatkan apa? Mendapatkan informasi. Seperti tadi yang dikatakan oleh petani sukses, dia diwawancarai tentang pekerjaannya. Siapa yang kita wawancarai? Itu yang tadi yang dikatakan dengan narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang diminta keterangan untuk mendapatkan informasi. Jadi itulah tadi materi kita tentang wawancara. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumahnya ya. Ibu akan berikan tugas untuk dikerjakan di rumahnya, yaitu ada yang tahu apa soalnya? Ada yang tahu? Jadi soalnya tadi sesuai dengan materi kita yaitu wawancara. Wawancara, jadi anak-anakku mewawancarai orang tuanya di rumah itu dipilih, baik itu ibunya atau ayahnya, mau ibu atau ayah. Jadi ditulis semua dulu, dicatat. Untuk tugas di rumahnya dicatat semua, yaitu mewawancarai orang tuanya, dipilih baik itu ibu maupun ayah. Jadi mungkin hari ini kita belajar tentang wawancara. Jadi anak-anakku harus tetap belajar di rumah. Jangan bilang di sekolah saja kita belajar, tidak, tapi kita harus belajar juga di rumah. Kita pulang sekolah mengulangi pembelajaran supaya kita tidak lupa apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin cukup sekian waktu Ibu. 1 orang lagi nak untuk
tutup pembelajaran pada hari ini. Satu orang pimpin doa. Mungkin cukup sekian. Billahi fisabilillah haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.